Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, siapa biasanya yang baca doa? Ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Bung Gali? Oke, bisa dimulai? Oke, Bung Gali. Siapkan kawannya. Di depan dulu, siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rahmah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqi thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Amin. Mari Bu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua hadir. Hadir, Bu. Satu yang panggil namanya ya. Abdul Aril, Hadir, Bu. Ainia Faidazmi, Hadir, Bu. Aska Adi Hafiz, Hadir, Bu. Aldi Firmansyah, Bu. Alif Dimas Pranata, Hadir, Bu. Bunga Mutia Lestari, Hadir, Bu. Mutia Saki, Hadir, Bu. Mikela Bilkis, Hadir, Bu. Muhammad Edirja, Hadir, Bu. Nadifa Nahdara Panda, Hadir, Bu. Nur Haji Kamaulida, Hadir, Bu. Nabila Fatni, Hadir, Bu. Nur Fitri Islami, Hadir, Bu. Novita Handayani, Hadir, Bu. Gali Afrian Ramadan, Hadir, Bu. Shana Lakania, Hadir, Bu. Sofia Halimairo. Hadir, Bu. Oke, tadi semuanya hadir ya. Hadir, Bu. Oke, baik. Sebelumnya kita kan udah mengabsen ya kan, terus ada semua ya kan, nggak ada yang nggak masuk ya kan. Baiklah, selanjutnya kita hari ini belajar apa? Kita ya. Baku PLKS. Sampai mana semalam pembahasannya? Sekarang lanjut di mana? Iya. Berarti halaman 11 ya? Iya kan? Di situ yang pertama judul besarnya ada teks penjelasan ya kan? Siapa yang membacakan sebelum kita praktek? Bacakan. Ya, Kak Cika. Teks penjelasan adalah teks yang berisi tentang informasi yang ada di sekitar kita. Teks penjelasan disebut juga dengan teks eksplanasi. Teks penjelasan dapat kita temukan di berbagai media cetak maupun media elektronik. Media cetak contohnya surat kabar dan majalah. Adapun media
video. Informasi penting dalam sebuah teks penjelasan dapat kita ringkas dengan beberapa cara, yaitu membaca teks penjelasan secara keseluruhan, kemudian menemukan ide pokok dalam tiap paragraf. Ide pokok terletak dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Adapun ide pokok adalah pikiran yang menjadi dasar pengembang sebuah paragraf. Setelah menemukan ide pokok dalam tiap paragraf, langkah selanjutnya adalah menyusun ide pokok menjadi kalimat pendek, kemudian memadukan dan menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri. Dengan menerapkan cara di atas, kita akan mudah membuat ringkasan teks penjelasan secara tepat. Perhatikan contoh teks penjelasan berikut ini. Lanjut Bang Gali, judul besarnya. Air panas dan air dingin. Ternyata kami mencampurkan air panas dan air dingin. Mengapa air panas dengan air dingin? Jika dicampurkan dapat menjadi air hangat. Ketika dicampurkan, air panas berada di atas dan air dingin berada di bawah. Air panas akan memulai dan menjadi ringan. Dengan begitu, air yang sudah panas akan naik ke permukaan dan air yang dingin akan mengendap ke bawah. Air panas dan air dingin kemudian mengalami perpindahan kalor. Perpindahan kalor semakin cepat terjadi. Apabila kita mengaduknya, air panas akan melepas kalor dan air dingin akan menerima kalor. Perpindahan kalor inilah yang menyebabkan air menjadi hangat. Proses perpindahan kalor. Apabila suhu dan panas kalor. Kulit adalah bagian dari panca indera yang berfungsi sebagai pengeraba. Kulit dapat merasakan panas atau dingin, namun tidak dapat mengetahui besaran derajat panas. Derajat panas dalam pengetahuan alam disebut dengan suhu atau temperatur. Suhu dan panas kalor merupakan dua hal yang saling berkaitan, namun keduanya mempunyai pengertian berbeda. Satu, suhu yaitu besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu mempunyai satuan Celsius atau UC. Kita dapat mengetahui suhu suatu benda dengan cara menggunakan alat ukur suhu bernama termometer. Termometer berisi air raksa yang akan bergerak naik ketika terkena panas dan berhenti di angka tersebut. Angka pada termometer menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Maksudnya adalah makin naik angka pada termometer, panas kalor suatu benda makin meningkat. 2. Panas atau kalor, yaitu jumlah panas yang diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Pada kalor terjadi perpindahan energi panas dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Kita dapat mengukur besarnya panas kalor suatu benda dengan alat kalorimeter. Besarnya panas atau kalor menyatakan suatu kalori. Di bagian B-nya
Antara lain gerakan naik dan turun air ketika saat dipanaskan, terjadinya angin darat dan angin laut, dan gerakan balon udara. Peralatan rumah tangga yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konveksi adalah pendingin udara atau AC. Udara dingin yang keluar dari AC akan mendinginkan ruangan. 3. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa ada takaran. Contohnya radiasi dalam kehidupan sehari-hari antara lain panas matahari sampai ke bumi. Palauannya melalui ruang hampa dari tubuh serat makanan pada saat berada di dekat sumber api. Alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara radiasi adalah mesin penetes telur. Telur akan mendapat panas dari lampu sehingga telur dapat menetas. Bagian B-nya Kak Bunga. D. Pembentukan dan kesehatan panas. Benda-benda berdasarkan sifat menghantarkan panasnya dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda yang mudah menghantarkan panas. Contohnya garpu dan sendok yang terbuat dari logam dan gelas yang terbuat dari kaca. Adapun isolator adalah benda yang sulit menghantarkan panas. Contohnya sendok kayu, jari kayu, dan tatakan gelas yang terbuat dari kayu. Benda di sekitar kita tersusun dari bahan yang bersifat konduktor dan isolator. Beberapa benda tersebut antara lain setrika, solder, dan wajan. Di situ kan ada apa perbedaan suhu dan panas atau disebut kalor ya kan. Yang pertama itu di situ di situ ada bacaannya, kulit adalah bagian dari panca indera yang berfungsi sebagai perabot. Kulit dapat merasakan panas atau dingin, namun tidak dapat mengetahui besar derajat. Derajat panas dalam ilmu pengetahuan alam disebut dengan suhu atau temperatur. Suhu dan panas disebut kalor, merupakan dua hal yang saling berkaitan, namun keduanya mempunyai pengertian yang berbeda. Satu itu suhu. Yang pertama suhu, yaitu besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu mempunyai satuan Celcius atau disebut Celcius ya kan. Kita dapat mengetahui suatu benda dengan cara mengukurnya. Alat ukur suhu yang bernama apa? Iya, termometer itu adalah yang mengukur satuan mengukur apa? Iya, mengukur suhu. Termometer berisi air raksa yang akan bergerak naik ketika terkena panas dan berhenti di angka tertentu. Angka pada termometer menunjukkan tingkat energi panas di benda tersebut. Di situ yang kedua panas disebut kalor. Apanya? Panas itu apa? Ya. Terus di situ ada bagian B, pemuaian dan penyusutan benda, ya kan? Kamu masih ingat mengapa air raksa dalam termometer dapat bergerak naik? Air raksa dapat bergerak naik karena mengalami apa? Pemuaian. Yang pertama pemuaiannya. Pemuaian benda baik itu padat atau cair atau juga gas akan memuai apabila terkena panas. Pemuai adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambahnya panjang, lebar, luas atau berwarna. Ya, misalnya sambungan apa? Rel kereta api ya kan? Dibuat renggang dan bingkai kaca dibuat longgar. Terus yang kedua penyusutan benda. Penyusutan adalah
dia perpindahan panas ya kan. Perpindahan panas itu pada pembahasan sebelumnya kita telah mengetahui bahwa panas berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke suhunya yang rendah. Bagaimana cara kalau berpindah? Kalau dapat berpindah dengan 3 cara. 3 cara. Konduksi. Ya, konduksi itu apa? Konduksi adalah perpindahan bawah tanpa memindahkan zat ke antaranya. Ya, baru yang kedua. Konveksi. Apa itu konveksi? Konveksi adalah perpindahan bawah yang disertai dengan perpindahan zat ke antaranya. Ya, contohnya konveksi dalam kehidupan sehari-hari antara lain gerakan naik dan turunnya air. Ketika saat dipanaskan terjadi angin darat dan angin laut dan digerakkan balon udara. Pernah nggak kita sehari-hari atau kita tinggal di daerah pantai ya kan? Terus di situ ada pasang surut air. Jadi kalau kita ke pantai bunga ataupun dimanapun yang berbau dengan pantai pasti ada pasang surut. Surutnya itu disebut konveksi ya kan. Terus yang ketiga, radiasi itu pengertiannya apa? Radiasi adalah perpindahan panas yang terhadap antaranya. Contohnya apa? Dalam sehari-hari. Antara lain matahari sampai bumi matahari yang kuat api. Bagian D-nya itu konduktor dan isolator panas ya kan. Di situ benda berdasarkan sifat mengantarkan panasnya dibedakan menjadi 2 yaitu konduktor dan isolator. Konduktor itu apa? Konduktor adalah benda yang mengantarkan panas. Contohnya Batu dan sendok yang terbuat dari kaca. iya. Konduktor itu benda yang mengantarkan panas. Contohnya garpu dan sendok yang terbuat dari logam dan beras. Situ isolator. Apa itu isolator? Contohnya sendok sayur. Dari kayu dan tatakan gelas yang terbuat dari plastik. Baik. Di sini kan Ibu ada medianya. Terus di sini ada lilin, ada gelas. Terus kita mau coba dulu mana tadi tentang panah sendok. Yang mana Pak? Siap. Oh iya, ya kan? Di situ konduktor adalah benda yang memudahkan mengantarkan panas, contohnya garpu dan sendok. Ya kan? Berarti contohnya aja kita contohkan. Ibu sudah membawa lilin, terus sendoknya juga. Jadi kita tes, betul nggak lilin itu mengantarkan panas nggak ke sendok? Panas nggak? Makanya kita coba. Ini namanya Ibu di sini ada bawa sendok. Ya kan, bawa sendok, terus korek juga, terus di sini lilin. Satu meja, satu aja ya, satu ini. Jadi kalau Ibu cuma membuktikan aja, betul nggak itu ya? Atau mau ke depan boleh, tapi jangan libur. Kita tes. Di situ katanya kan, contoh kita contohkan aja sendok ya kan. Kita panen ya. Sini nggak boleh kan? Bisa? Sini.
Coba boleh? Boleh dicoba. Kita buktikannya kan betul nggak itu? Coba buktikan sampai lama. Mati. Manis. Udah, bisa? Bias, agak makan lagi biar ada perubahannya ya kan? Oke, apa yang dirasakan? Coba dia dipegang, pelan-pelan aja. Terasa? Terasa kan? Betul, berarti kita menggunakan apa tadi? Contohnya ya kan? Contohnya sendok ya kan? Sendok logam yang kita bakar ya kan? Berarti dia mengantarkan panas. Betul? Iya, oke. Yang lain mau mencoba? Iya, sekarang foto sini aja ya. Oke. Pintar aja. Pindah lagi ya Kak. Coba, pakai lagi. Mati. Dan yang meja yang kedua, meja yang kedua gimana? Berhasil? Berhasil? Berhasil kan? Berhasil. Apa yang dirasakan? Panas. Ya, panas berarti sendok tersebut apa? Mengantarkan panas. Oke. Udah?
perpindahan kaleng Kak Sipa yang disertai dengan perpindahan jatuh rantaran. Contohnya dalam sehari-hari terjadinya angin darat dan angin laut. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Ya, mereka Penyusutan benda itu apa, Bu? penyusutan benda. Penyusutan benda itu, dengarkan Jika. Kata Jika, Bu, penyusutan benda itu apa? Katakan. Sekarang Ibu jawab, penyusutan benda adalah perubahan suatu benda yang berkurang, baik panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Misalnya kabel listrik atau telepon digenggam supaya ketika menyusut kabel tidak putus dan balon yang semula berukuran besar menjadi kempes. Maka ya lebih Apa perbedaan konduktor dan isolator? oke. Konduktor baiklah Ibu jawab ya. Konduktor dan isolator itu yang pertama konduktor. Konduktor itu adalah benda yang mudah mengantarkan panas. Contoh tadi kita sudah praktek, ya kan? Berarti dia sudah mengantarkan panas. Sedangkan isolator adalah benda yang sulit mengantarkan panas. Contohnya apa? Sendok sayur dan kayu dan tata gelas yang terbuat dari plastik. Bisa dibedakan? Bisa. Apa tadi isolator? Kerja. Isolator kerja. Isolator adalah benda yang sulit mengantarkan panas. Contohnya sendok sayur dari kayu dan tatakan gelas yang terbuat dari plastik. Iya. Itu sulit sekali ya kan? Mengantarkan panas ya kan? Kalau yang berbau namanya plastik itu dia sulit, tidak mudah. Tetapi kalau dia seperti tadi logam baru mudah. Oke. Udah semua kita sudah kita coba, sudah kita pahami ya kan? Berarti anak ibu sudah Oke, sekarang kumpul kembali yang sudah kumpul kembali seperti lilin, sendoknya. Di sini. Baik, berhubung waktu kita sudah mau habis, ya kan? Ya belum. Bolehlah bukunya disimpan ya kan, buku pakunya kan. Sudah habis semuanya, biar disiapkan ketua.
kita